Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat pagi, shalom, apa kabar? Kiranya kita senantiasa penuh dan limpah berkat dari Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita dan kegiatan kita di hari ini, kita akan mendasarkan semuanya, kita mohon pimpinan dan kasih Tuhan, dan kita mau supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa berarti dan bermakna dalam kehidupan kita. Kita akan mendasarkan semua itu pada pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu kami alami dan kami rasakan sepanjang kehidupan kami, khususnya hari ini. Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati hari baru, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan mengawali kegiatan kami pada hari ini, mengawali tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, kuasailah kami, karuniakan hikmat bagi kami, sehingga kami memahami dengan baik dan benar firman Tuhan. Dan itu menjadi dasar pegangan bagi kami untuk melakukan seluruh kegiatan kami hari ini. Kiranya berkenan kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, datanglah dan kuasailah kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipenahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam sepanjang hidupnya. Menghampiri kekudusan Tuhan. Itulah tema kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah cerita
ada seorang anak yang beranjak remaja di sebuah gedung gereja sangat serius memperhatikan sebuah kelompok paduan suara yang terdiri dari anak remaja. Dan tiba-tiba salah seorang orang tua datang menghampirinya dan berkata kepadanya, "Nak, kenapa kamu nggak bergabung dengan teman-temanmu?" Lalu apa jawab anak itu? "Maaf, saya tidak bergabung karena pakaian saya kotor." Saudara-saudara, apa yang ada dalam pikiran anak kecil ini? Apa maksud dari perkataannya ia tidak bergabung karena pakaiannya kotor? Pembacaan kita hari ini mengungkap tentang sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh umat Israel dalam pimpinan Musa, yaitu bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada umatnya melalui Musa? Pertama adalah Tuhan mengatakan, sampaikanlah kepada umat Israel bahwa haruslah mereka mencuci pakaiannya. Mencuci pakaian berarti membersihkan diri, membersihkan segala hal yang melekat pada tubuh mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya untuk berjumpa dengan Tuhan haruslah bersih. Membersihkan diri kita ini. Menjaga diri kita ini supaya tetap bersih. Yang kedua adalah ada batas yang ditentukan oleh Tuhan, disampaikan kepada Musa untuk disampaikan Musa kepada umat Israel. Dan tidak seorang pun harus melanggar itu. Karena apa? Kalau melanggar itu, mendaki gunung, bahkan memegang kaki gunung pun, maka mereka akan dihukum mati. Jangankan manusia, hewan pun tidak boleh. Maksudnya apa, saudara-saudaraku yang dikasihi? Maksudnya supaya menjaga kebersihan dan kesucian untuk berjumpa dengan Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena dalam pengimanan dan pemahaman umat Israel, Tuhan telah menyampaikan kepada mereka bahwa kekudusan Tuhan itu harus dijaga, harus dipelihara. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan menjumpai mereka. Dan oleh karena itu pula maka Tuhan menginginkan supaya mereka juga kudus, bersih, mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya sungguh-sungguh perjumpaan itu memberikan makna yang terdalam bagi kehidupan umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas bagi kita dari cerita seorang anak kecil tadi yang menginjak remaja, tergambar sangat jelas bahwa ia tidak bergabung dengan teman-temannya karena ia merasa pakaiannya tidak layak, karena ia melihat pakaian teman-temannya itu bersih, rapi, sementara ia memakai pakaian yang kotor. Ada kesadaran yang muncul, yang timbul dari dirinya, bahwa ia tidak layak masuk dalam paduan suara itu karena pakaiannya tidak bersih, karena pakaiannya kotor. Hendaknya kita juga ketika dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, apa yang disampaikan oleh pembacaan kita menjadi tanda awas bagi kita untuk menjalani kehidupan yang telah dikuduskan Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hidup kita ini telah dibersihkan oleh Tuhan dari dosa dan kesalahan. Dibersihkan secara total dari dosa dan kesalahan kita. Dan oleh karena itu kita harus menjaga kemurnian, kesucian, dan kekudusan hidup kita. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya hidup kita ini berarti dan bermakna baik kepada sesama maupun kepada Tuhan.
Dalam pertama Petrus, Tuhan berfirman, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Artinya Tuhan berkehendak supaya kita menjaga kehidupan kita ini menjadi hidup yang kudus. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, firman Tuhan ini datang kepada kita supaya hidup kita sehari-hari tetap berada dalam kekudusan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu kudus. Sehingga ketika kita bisa memelihara kekudusan hidup kita, dalam bekerja, dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam berinteraksi dengan sesama, kita dasarkan atas keinginan kuat kita untuk memelihara kekudusan hidup ini. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan pun pasti ingin dijumpai. Maka perjumpaan kita dengan Tuhan adalah perjumpaan yang tidak sia-sia. Tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi perjumpaan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menghampiri kekudusan Tuhan, maka hendaknya kita juga dalam hidup yang kudus. Seperti bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan Tuhan. Hendaknya kita pun ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, ketika kita ingin disapa oleh Tuhan, ketika kita ingin dijumpai dan bertemu dengan Tuhan, mari kita terlebih dahulu membuka kehidupan kita, memeriksa diri kita, mengintrospeksi diri kita, sejauh mana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, mohon ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita membuka diri kita dan mohon kasih-Nya. Kiranya dalam kasih Kristus itu kita memperoleh pengampunan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu mengajak kami untuk bisa berada dalam kekudusan-Mu. Hidup kudus, hidup menurut kehendak-Mu. Hidup yang telah diampuni di dalam Yesus Kristus. Hendaknya kami semua menyadari akan keberadaan kami itu. Ya Roh Kudus, kuatkan kami. Sehingga dalam kehidupan kami khususnya hari ini, dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berbuat, dalam bekerja, kami mendasarkan itu pada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kasih-Mu untuk kami di hari ini. Berkati kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dalam terang tuntunan dan kasih Tuhan. Dan secara khusus, mampu menjaga kehidupan kami dan hidup kami untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Betapa tidak Tuhan, kami sering lalai, kami mengakui itu, dan kami datang kepadamu hari ini. Ampunkan kami ya Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu dan dalam kehidupan kami ini. Sehingga itu melayakkan kami untuk senantiasa dan terus-menerus berjumpa dengan Tuhan. Bapa di sorga, berkati rumah tangga anggota jemaat-Mu. Berkati pekerjaan-pekerjaan anggota jemaat-Mu. Berkati anak-anak kami ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin dalam penderitaan dan kesusahan. Yang mungkin dalam Engkau datang menyapa dan menjamah mereka semua. Sehingga mereka pun senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Walaupun dalam masa sulit ini seperti sekarang ini. Karena pandemi COVID-19. Tuhan masih memberikan kemungkinan bagi kami untuk hidup di sekitar firman-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuntun dan peliharakan kami ya Tuhan. Selama sehari ini dan sepanjang kehidupan kami
hidup yang akan kami hadapi. Pengampunan dan kasih-Mu kami harapkan, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan dari Gedung Gereja Jemaat Marendeng Sangatta. Kami menyampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya karya dan aktivitas kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali saya mengingatkan, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, rajin cuci tangan, dan pakai masker ketika akan bepergian keluar. Terima kasih.